Jadi Ibu di ruangan 2.4. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, hari ini kita akan kuliah ya kembali, yaitu di mata kuliah tanaman dalam lanskap. Selamat datang ya, selamat bergabung ya. Kuliah kita sudah cukup panjang ya perjalanannya untuk sampai menuju UTS. Nah, untuk hari ini ya, sebelum pemaparan pertemuan ke-6 dimulai, Ibu ingin memflashback atau mereview ulang ya kepada mahasiswa apakah materi-materi yang sudah disampaikan atau materi yang sudah diupload di Google Classroom, apakah mahasiswa sudah cukup paham atau tidak paham gitu ya. Sehingga Ibu mengadakan kuis hari ini secara langsung ya, bagi yang bisa menjawab akan mendapat nilai tambahan ya. Dan di sini juga Ibu akan evaluasi apakah mahasiswa membaca materi-materi atau mendengarkan materi yang disampaikan oleh dosen di dalam mata kuliah ini. Baik, pertanyaan yang pertama ya. Jadi monggo silakan yang mau menjawab. Yang pertama pertanyaan Ibu, tolong siapa yang bisa menjelaskan ya definisi dari ekologi. Halo. Saya, Bu. Baik, siapa? Atas nama siapa? Atas nama Putri Sifaul Holbi, NIM Oke. 2019-320011. 011, berarti 11. Oke. Coba dijelaskan ke Ibu apa definisi dari ekologi. Ekologi itu merupakan ilmu hubungan antara tumbuhan dan lingkungannya. Makhluk hidup ya, berarti termasuk tanaman ya, atau vegetasi. Baik, kalau begitu lingkungannya itu apa saja? Bisa disebutkan? Lingkungannya termasuk kalau berkaitan dengan lingkungan apa saja? Tanaman, makhluk hidup bisa hidup harus? Tanaman, makhluk hidup, manusia, terus kalau lingkungan? Matahari. Secara fisik ya? Matahari. Matahari apa cahaya? Cahaya. Terus? Angin, air, terus kayak yang biotik dan abiotik juga. Berarti ada tanah juga ya? Ada iklim, ya kan? Iya, Bu. Nah, itu jadi perlu diketahui tadi teman Anda Putri menyampaikan bahwa ekologi adalah ya ilmu yang pelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup bisa manusia, bisa tanaman, bisa hewan. Terhadap bagaimana makhluk hidup itu bisa tumbuh, tentu saja ada lingkungannya harus seperti apa standarnya agar makhluk hidup itu dapat hidup dengan baik. Seperti itu ya. Baik, oke. Untuk pertanyaan yang kedua, itu Putri ya sudah. Pertanyaan yang kedua, adalah sebutkan tanaman ya dari segi pertumbuhannya ada berapa jenis? Halo, sebutkan ya jenis tanaman berdasarkan pertumbuhannya. Saya, Bu. Siapa? Grafia. Grafia. Oke, Grafia NIM-nya berapa? 2019-32-0002. 002. 2019. Oh, 02 ya? Iya. Baik, coba jelaskan sama Ibu. Tanaman dari segi pertumbuhannya itu adalah panjangan akar, pertambahan tinggi, bertambahnya besar di pohon cabang, bertambahnya daun, bertambah dan membesarnya cabang. Oke, baik. Kalau untuk tanaman jenisnya ada berapa?
jenis tanaman ada banyak Bu, ada tanaman hias, ada tanaman untuk herbal kayak gitu Bu. Ada apa? Kemarin Ibu sudah jelaskan, yang mulai tinggi sampai rendah. Semak, perdu, Semak, perdu, sama ground cover. ground cover, terus apa lagi? Yang paling tinggi? Pohon Bu. Nah, pohon. Ada pohon, ya, kemudian ada perdu, kemudian ada semak, kemudian ada ground cover. Ground cover. Kemudian ada tambahan lain, misalnya ada tanaman air dan sebagainya. Ada tanaman rambat gitu ya. Oke, kalau pohon ukurannya berapa? Kalau pohon ukurannya 3 berapa? 3 meteran. Berarti kalau pohon lebih dari 3? Lebih dari 3 meter. Yes. Nah, itu kalau semak Di bawah 3 meter Bu. Jadi di tengah. Oke, jadi antara pohon, semak, kemudian pohon, perdu, semak, kemudian ground cover itu ada ukurannya, gitu ya. Baik, pertanyaan yang ketiga. Ya. Sebutkan dan berikan contoh fungsi tanaman dalam lanskap. Ada berapa fungsi? Sebutkan fungsi. Halo? Sebutkan 4 fungsi tanaman dalam lanskap dan berikan contohnya. Ini mudah sekali gitu ya. Baru minggu berapa lalu. Siapa? Stefanus Pani. Oke, Stefanus Pani. NIM-nya berapa? 2019-32-0025. Oke, baik. Coba dijelaskan. Kalau fungsi tanaman dalam lanskap itu sendiri, yang pertama penggunaan untuk ameliorasi iklim atau menciptakan kenyamanan. Yang kedua, penggunaan untuk merekayasa lingkungan, menciptakan keindahan. Yang ketiga, yang keempat, penggunaan untuk keperluan arsitektural. Oke, terus coba berikan contoh dari 4 itu, ya. Kalau untuk ameliorasi iklim, untuk memberikan naungan dari sinar matahari atau memodifikasi suhu udara. Oke, yang lainnya? Untuk arsitektural atau fisik? Untuk rekayasa lingkungan, untuk mengontrol erosi, mengontrol sistem hidrologi. Terus next? Untuk arsitektural? Halo? Lupa, Bu. Oke, mungkin ada yang tambahkan? Halo, sekian banyak 35 orang. Ada yang bisa menambahkan? Halo? Dari 35 orang, apakah tidak ada yang bisa membantu temannya menjawab? Ibu tunggu. Indri, Alexandria, kemana nih?
Mohon maaf Bu, untuk Indri tadi dia izin sama kami, neneknya nggak sadar-sadar Bu dari tadi subuh, jadi dia masih ngerawat neneknya. Oke, untuk Alessandria, Iya, Bu. apa dari 4 itu coba berikan contoh. Contoh penahan, Ibu. Ayo waktunya jalan ini. Hello? Halo? Atau yang lainnya yang bisa jawab? Jadi intinya tidak ada yang mempelajari ya, yang sudah diberikan oleh dosen. Itu mudah sekali ya, semuanya ada di slide dan Ibu sudah menjelaskannya. Itu ya. Yang lainnya saya tunggu lagi 2 menit. Ada yang bisa membantu temannya menjawab dari sekian banyak orang loh ya. Bantu jawab Bu. Iya. Untuk penjelasan fungsi estetiknya, fungsi estetiknya tuh untuk memberikan keindahan dan kenyamanan Bu dalam suatu tapak itu. Dan untuk aksen arsiteknya adalah untuk membentuk dinding, lantai, dan dari perbedaan tumbuhan dan karakternya, karakter daun-daunnya. Terus yang lainnya? Ya. Ya. Ada tambahan, Grafia? Ada juga untuk tanaman sebagai penyerap polutannya, Bu. Yang dimaksud adalah fungsi dari memperbaiki iklim mikro, yaitu suhu, meningkatkan kelembapan udara, dan menurunkan intensitas sinar matahari. Oke, sebenarnya ya, materi semua Ibu sudah sampaikan tadi ya, ada 4. Ada 4 fungsi tanaman di dalam lanskap. 1 ya, sebagai ameliorasi, merekayasa iklim. Yang kedua, fungsi secara fisik gitu ya. Ketiga, fungsi sebagai arsitektural. Yang keempat adalah fungsi secara estetika. Jadi 4 ini adalah fungsi tanaman di dalam lanskap gitu ya. Ini adalah dasar ketika Anda mendesain, ketika Anda merencanakan ya, tanaman atau vegetasi di dalam sebuah lanskap. Lanskap itu besar ya, jenisnya bentuk lanskap itu macam-macam, baik buatan maupun alami gitu ya. Anda harus 4 unsur ini harus ada fungsinya di dalam lanskap tersebut gitu ya. Nah, jadi dari tiga review dari pertanyaan Ibu ini yang paling sangat umum gitu Ibu tanyakan, tetapi hanya sebagian yang bisa menjawab dan hanya itu beberapa saja mahasiswa. Artinya di sini saya mengukurnya banyak sepertinya yang ikut kuliah tetapi tidak pernah mencatat, ikut kuliah tidak pernah membaca slide-nya, ada di Google Classroom sudah di-upload gitu ya. Dan pun walaupun belum ada slide-nya diberikan atau mungkin masih telat di-upload, tetapi kalau mengingat apa yang dosennya sampaikan, mencatat, ada ballpoint, ada kertas di depan laptop atau di depan atau di ruangan Anda kuliah dengan baik dan benar, saya rasa Anda bisa tangkap poin-poin kira-kira materi hari ini Ibu Dep menyampaikan apa. Oh, saya jadi tahu kalau fungsi tanaman di dalam sebuah lanskap itu ini ya. Kemudian misalnya apa yang dimaksud dengan ekologi, kemudian faktor-faktor apa saja di dalam ekologi secara fisik gitu kan. Kemudian dari segi jenis tanaman untuk pertumbuhannya apa saja gitu ya. Dari misalnya dari pohon sampai kepada ground cover, pohon itu ukurannya berapa, perdu itu ukurannya apa, semak itu ukurannya apa. Nah, semuanya itu sudah ada gitu ya. Oke.
Untuk mempersingkat waktu ya, jadi ada 3 orang yang menjawab ya, ada 3 orang menjawab pertanyaan Ibu hari ini gitu ya. Dan minggu depan juga saya akan memberikan kuis lagi gitu ya, kuis lagi dan akan ada tugas besar ya. Karena ini meskipun hanya 2 SKS, tetapi saya akan memberikan tugas lagi gitu ya. Jadi nanti tolong dikerjakan gitu ya. Karena nilai Anda tergantung dari tugas, kemudian dari kuis, kemudian dari kehadiran gitu ya, nanti dan UTS dan UAS. Jadi harapan Ibu ya, kalian sudah dekat UTS itu baru 3 materi pertemuan yang Ibu tanyakan gitu ya. Di grup sudah yang banyak yang ngomong, iya Bu, kami yang sudah belajar dan bla bla siap gitu ya. Tetapi ternyata pada saat Ibu bertanya, apakah Anda malu, apakah Anda tidak siap dengan pertanyaan itu gitu ya. Jadi tolong minggu depan dipersiapkan kembali. Baik, Ibu akan melanjutkan materi yang ke-6 untuk hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang membaca dari silabus Ibu, materi Ibu? Jadi saya tahu tugas Anda banyak gitu ya, tetapi sebelum perkuliahan itu dimulai gitu ya, sebaiknya dibaca materinya minggu lalu tentang apa gitu ya. Kalau untuk menjadi lebih tahu lagi, yang memperdalam itu, oh materi Ibu Dep minggu depan itu tentang ini, mulai mencari referensi gitu ya. Itu kalau Anda mau belajar lebih ya. Tetapi saya rasa ya, dengan Anda mempelajari slide mata kuliah atau mempelajari mendengarkan dengan baik perkuliahan yang diberikan oleh dosen, saya rasa Anda bisa menjawab. Karena kami sebagai dosen itu juga tidak akan memberikan pertanyaan yang sulit, tetapi yang menjadi dasar atau yang umum gitu ya. Apakah Anda paham perkuliahan ini atau tidak gitu ya. Oke, dan harapan Ibu minggu depan yang menjawab pertanyaan bukan lagi mahasiswa yang sama ya. Walaupun kalau sudah tidak ada yang bisa menjawab ya, berarti mahasiswa yang sebelumnya boleh menjawab gitu ya. Sayang gitu ya, pertanyaannya yang diberikan tidak dijawab gitu ya, padahal mendapat nilai plus gitu ya. Oke, mohon bersabar karena ini masih membaca linknya. Oke, mohon maaf Ibu ya, sebelum perkuliahan dimulai, Ibu akan melakukan absen dulu ya. Tolong videonya dimunculkan. Yang pertama Agustinus Barreto. Agustinus Barreto, tidak ada. Emilianus Malaperta, tidak ada. James Huki Tanahomba, James Huki Tanahomba. Christianus Kurimamba, Monang Jerwin. Christianus tadi ada? Hadir, Bu. Hadir. Monang Jerwin Rihi. Agustinus Agung. Hadir Bu, hadir. Albertus Rantus.
Albertus Rantus, Donatus Neka Bayu, Yohanes Servasius Lesu, Hadir, Bu. kemudian Domingus, Ada, Bu. Timotius Ada, Bu. Andrianus Jehamin, Timotius, nggak ada. Albertus Sani Bait, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Natalia Ade Araujo, Hadir, Bu, hadir. Eduardus Klauleki, Antonius Seranbria, Hadir, Bu. Grafia Natania, Hadir, Bu. Muhammad Nova Fajril, Hadir, Bu. Jonifer Antonio, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Agripina Leki, Hadir, Bu. Mariano Delansatova, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. kemudian Agustinus Carvalho, Ali Umar Sahid, Hadir, Bu. Putri Sifaul Kolbi, Hadir, Bu. Chandra Aditya, Setian Lende, Ada, Bu. Ada. Rinaldi Angelus, Yohanes Jangasabakodi, Rinaldi hadir, Bu. Yohanes Jangasabakodi, Bu, Yohanes Jangasaba, nggak ada. Atwinto Umbu Toku, Hadir, Bu. Agustinus V. Evander, Irvandro P. Kudeta, Robert Umbu Lakimara, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Pascalis J. Barus, Hadir, Bu. Gregorius Kopong Emar, Hadir, Bu. Stefanus Pani, Hadir, Bu. Febrianus Harson, Hadir, Bu. Dionysius Napoleon, Hadir, Bu. Ferdianus Tuan Boli, Hadir, Bu. Julia Dertianti Lalak, Hadir, Bu. Ignatius Nyoman Sumardi, Dominikus Koba, Hadir, Bu. Octavianus Devingera, Marcelinius Tandu, Hadir, Bu. Indri nggak masuk ya. Alexandria, Indri izin, Bu, neneknya baru aja Hadir, Bu. meninggal. Priscilis Leonardo, Januarius Oke Putra, Merian Friska, Hadir, Bu. kemudian Matilda, Hadir, Bu. kemudian Ricardus Umbu Rato Bano. Hadir, Bu. Oke, baik, absen telah selesai, gitu ya. Ibu akan lanjutkan materi ya untuk hari ini. Wow. Bentar. Jika sudah terlihat slide-nya, tolong diberitahu.
Sudah Apakah muncul, sudah Bu. terlihat? Sudah. Baik, karena PowerPoint-nya sudah terlihat, Ibu akan mulai memaparkan terkait kuliah hari ini dengan judul Pemilihan Tanaman untuk Perencanaan Tanaman. Jadi pemilihan tanamannya tentu saja harus direncanakan ya, sehingga fungsi dari tanaman tersebut tepat sasaran, gitu ya. Karena tanaman memiliki masing-masing dengan dengan keadaan secara fisiknya, secara arsitekturalnya, secara alemorasinya. Nah, ini harus digunakan tepat ya. Apakah nanti digunakan di contohnya seperti di taman, di park, atau taman privat, atau kita juga bisa kalau skala urban, skala suburban, atau skala di pedesaan atau di tempat yang alami. Nah, ini punya punya ciri tersendiri sehingga harus pemilihannya harus benar, gitu ya. Nah, baik, di dalam kitab pemilihan tanaman ya, terlihat ya? Terlihat? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, di dalam pemilihan ini kita harus mengetahui jenis jenis taman menurut pengguna, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa jenis taman menurut pengguna ini ada taman privat, ada taman publik, gitu ya. Nah, taman privat atau biasa disebut garden digunakan oleh suatu keluarga atau kelompok tertentu. Nah, sedangkan untuk taman publik gitu atau park ya digunakan oleh umum. Nah, biasanya makanya kalau Anda mendengar atau mempelajari atau berada di sebuah taman, Anda akan bisa tahu ini taman publik boleh didatangi siapa saja. Kalau taman privat belum tentu. Misalnya taman rumah tinggal, ya orang luar itu tidak mungkin nyelonong masuk ke taman rumah Anda, gitu ya, kecuali orang itu adalah tamu Anda, gitu ya. Atau taman yang berupa taman lingkungan. Nah, taman lingkungan pun bisa ada yang privat, misalnya taman lingkungan sebuah perumahan, gitu ya. Di sebuah perumahan hanya yang bisa mengunjungi adalah orang-orang yang berada di sekitar pemukiman tersebut. Apalagi kita ketahui kalau perumahan itu biasanya dipagari ya, dari pintu masuk ada satpamnya, sehingga kalau tidak berkepentingan tidak boleh masuk. Sehingga yang menikmati atau yang menjadi pengguna dari taman tersebut hanya kelompok tertentu. Nah, ini bisa bedain ya antara taman privat dan taman publik. Nah, di mana desain penanaman berbeda antara kedua jenis taman tersebut, sehingga perbedaan tersebut dapat dilihat dari konsepnya yang berbeda. Ya, sehingga kalau sudah tahu ada dua jenis ini, maka desain penanamannya pun akan berbeda. Nah, di dalam nanti ya, perencanaan penanaman ini ya, apa sih rencana penanaman? Nah, rencana penanaman adalah penanaman yang diinginkan pada suatu lahan di masa yang akan datang. Jadi rencana penanaman adalah penanaman yang diinginkan pada suatu lahan di masa yang akan datang. Artinya harus rencana ya. Jadi tanaman itu sebelum jadi di dalam sebuah taman atau park ada namanya perencanaan penanaman. Nah, tanaman yang dipilih dan ditata diharapkan menjadi komponen ruang yang mewadahi ke aktivitas pengguna atau pengunjung gitu ya. Baik itu anggota keluarga, kemudian masyarakat umum, di dalam suasana yang nyaman, indah, dan tanaman tersebut juga dapat dipelihara. Jadi di dalam memilih tanaman tersebut ya, kan ditata. Setelah kita pilih, kita tata ya, karena kita kan rencanakan, ditata ya untuk memenuhi kebutuhan pengguna ya, baik itu dalam bentuk skala kecil keluarga atau skala banyak orang atau masyarakat umum. Tentu saja rencana tanaman ini yang Anda akan buat memiliki atau berdampak pada suasana yang nyaman, kemudian bisa dinikmati dengan indah, kemudian jangan lupa Anda merencanakan tanaman tersebut, ada namanya rencana untuk pemeliharaannya. Pemeliharaannya ini mudah ya atau sulit gitu ya. Ibu sudah pernah sampaikan bahwa misalnya tanaman topiari, tanaman pangkas itu membutuhkan pemeliharaan yang tinggi. Tanaman juga macam-macam, ada tanaman yang membutuhkan air banyak, ada yang membutuhkan air sedikit, gitu ya.
Ketika dia membutuhkan air yang banyak, tentu pemeliharaannya juga tinggi, harus berkali-kali Anda menyiram. Kemudian ada tanaman juga yang mudah menggugurkan daunnya. Nah, sehingga Anda selalu harus membersihkan. Nah, itu namanya butuh pemeliharaan yang tinggi, gitu ya. Itu nanti Anda juga akan pelajari ada pemeliharaan kalau di pengelolaan ya, ada pemeliharaan high maintenance, ada medium maintenance, ada low maintenance. Nah, itu yang harus Anda ketahui, gitu ya. Kemudian bentar. Maaf, ini sepertinya ada yang hilang beberapa ya, atau tidak terbaca. Di dalam rencana penanaman harus menunjukkan produk yang fungsional, terlalu kecil ya. Kemudian, jadi di dalam nanti Anda merencanakan tanaman tersebut ya, penanaman harus ada secara fungsinya untuk apa, kemudian untuk kenyamanannya, untuk keindahannya, dan dapat dipelihara. Seperti contoh ada gambar di sini ya. Kalau Anda melihat gambar yang di PowerPoint ini, wah Bu, sangat, kalau saya duduk di gazebo itu kayaknya adem banget gitu ya. Indahnya ada pepohonan, kemudian ada air ya, kemudian melihat tanaman air gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, taman ini sudah indah, nyaman dan semuanya. Apakah pemeliharaannya tinggi atau tidak gitu ya? Waduh Bu, ini sangat tinggi. Kenapa? Ada tanaman air, harus sering dibersihkan misalnya kolamnya gitu kan. Nah, ini tergantung kalau memang Anda punya biaya untuk pemeliharaan dalam perencanaan ya monggo saja gitu ya, karena namanya keindahan itu kan memang membutuhkan biaya gitu ya. Sama seperti kalau Anda pengen cakep, pengen cantik gitu ya, butuh biaya yang tinggi ya, dari segi apakah perawatan tubuh atau menggunakan pakaian yang baik gitu ya, itu semuanya membutuhkan dana gitu ya. Sama seperti taman, Anda ingin pelihara taman itu seperti desain semula ya, berarti Anda membutuhkan tenaga kerja yang memelihara taman Anda tersebut, apakah itu taman privat atau taman publik. Nah, di dalam tahapan di dalam penyusunan rencana atau rancangan penanaman ya, perlu ada beberapa step ya, ada 5 step. Yang pertama ada inventarisasi, kita melihat inventarisasi tapak berupa fisik, biofisik, sosial ekonomi, kemudian tekniknya. Kemudian secara analisis tapak ada potensi dan permasalahan. Nah, dari potensi tersebut dan permasalahan Anda membuat sebuah konsep. Nah, konsep atau ide apa yang Anda akan buat. Kemudian di dalam konsep tersebut Anda akan masuk di dalam tahap perencanaan. Di dalam tahap perencanaan ini ada rencana tapak atau ada site plan-nya, kemudian ada rencana penanaman. Nah, di dalam perencanaan nanti diteruskan yang namanya perancangan. Nah, ini adalah 5 tahapan di dalam Anda merencanakan atau merancang penanaman. Bentar. Kemudian tolong mikrofonnya dimatikan ya, saya dengar berisik-berisik gitu ya. Ya, tolong diperhatikan mikrofonnya dimatikan sekali lagi. Ya. Kemudian di dalam menyusun konsep penanaman ini ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Dalam menyusun rencana terlebih dahulu perlu menyusun konsep berdasarkan analisis atau sintesis yang telah dilakukan. Tadi berdasarkan 5 tahapan tersebut. Pada saat menyusun konsep harus berdasarkan analisis atau sintesis yang telah dilakukan ya. Kemudian ada konsep merupakan keputusan dari seluruh sisi atau aspek penanaman, baik dari segi fungsi gitu ya, harus dari segi estetika atau desainnya. Nah, jadi di dalam nanti Anda membuat konsep harus mempertimbangkan dari sisi fungsinya dan estetikanya. Sehingga Ibu sering berkali-kali menjelaskan ketika Anda mendapatkan sebuah taman yang menurut Anda baik atau desain Anda telah lakukan pada sebuah tapak, sebuah kawasan ya, ketika desain Anda itu dikatakan baik apabila dari segi fungsi tercapai dan segi estetika bisa tercapai. Kedua hal ini harus ada di dalam konsep Anda. Itu ya. Kemudian contoh konsep taman rumah gitu ya. Bu, gimana konsepnya di dalam sebuah taman rumah ya? Pada taman rumah ini misalnya digunakan oleh siapa? Anggota keluarga untuk apa? Berbagai
aktivitas di luar rumah untuk memproduksi bahan pangan, kemudian memberikan kenyamanan, kemudian ditata dengan pola kombinasi gitu ya, baik secara organik atau geometrik dengan memberikan kesan yang hijau, aroma alami, serta mudah dipelihara. Ini adalah contoh sebuah konsep taman rumah gitu ya. Kalau Anda membuat rumah Anda mau desain tamannya ya, misalnya nanti Bu, saya nanti konsepnya rumah saya itu adem gitu ya, terus nyaman, pengennya di rumah saja gitu ya, apalagi pandemi saat ini ya, banyak orang hanya di dalam rumah. Nah, semakin hari ketika orang itu terkurung hanya di dalam rumah, ya tidak bisa berwisata, tidak bisa rekreasi, tidak bisa ke tetangga, ya bagaimana kalau rumah saya desain dengan baik gitu ya, sehingga saya tetap merasa betah di rumah gitu ya, merasa nyaman gitu ya, dengan pengalaman atau ide-ide Anda di dalam mendesain sebuah taman rumah yang menurut Anda baik menurut kepentingan yang punya rumah gitu ya. Sehingga ibu pun begitu ya, pengen rumah itu di dalam rumah, di taman rumah itu ada pohon, kemudian ada semak, kemudian ada kolam gitu kan. Nah itu terus ada di dalam kolam itu ada ikannya gitu ya. Nah itu menurut saya membuat kita betah di dalam rumah gitu ya. Nah contoh kalau untuk konsep taman lingkungan atau community park gitu ya, tadi taman rumah, sekarang kita masuk ke taman lingkungan. Nah pada taman kota dibuat untuk memfasilitasi warga sekitar taman dalam melakukan aktivitas atau interaksi sosial gitu ya. Karena gini, kalau kita membuat taman lingkungan tentu saja ada berbagai jenis aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung atau manusia yang ada di dalam taman lingkungan tersebut. Macam-macam, misalnya ada yang cuma interaksi sosial, misalnya couple, pasangan, atau orang tua gitu ya, suami istri datang ke taman sambil mengobrol gitu kan, kemudian ada bermain, anak-anak, kemudian ada yang melakukan olahraga untuk kesehatan, kemudian hanya sebatas istirahat, ada sebagai rekreasi, kemudian memberi naungan yang cukup, kemudian ditata dengan view yang bagus, yang terbuka, kemudian baik secara nanti polanya geometrik, apakah dia organik ya, terus kemudian memberikan kesan hijau, kemudian juga yang paling ujung-ujungnya desain Anda sudah baik tapi rumit gitu ya. Dengan adanya desain yang rumit itu juga pemeliharaannya juga bisa tinggi gitu ya. Nah dari desain Anda pemeliharaannya juga rendah karena kita tahu taman lingkungan itu banyak aktivitas yang dilakukan sehingga fasilitas banyak baik segi-segi dari elemennya juga banyak, ada hard material, ada soft material yang beragam gitu ya, sehingga pemeliharaan kadang itu tinggi gitu ya. Kemudian taman lingkungan ini karena tinggi makanya dikelola sebuah misalnya lembaga atau unit gitu ya, ada yang mengelola gitu ya, karena kalau tidak ada yang mengelola siapa yang menjaga? Kalau taman rumah tinggal ya kita sendiri yang punya rumah, tapi kalau taman lingkungan kan banyak orang yang gunakan, tetapi yang melihara siapa gitu ya. Nah tidak mungkin dari satu rumah orang yang melakukan pemeliharaan, terus minggu kedua satu rumah yang membersihkan, itu tidak mungkin, pasti ada yang kelola, mulai dari, karena kita tahu di dalam pemeliharaan ada 7 prinsip di dalam pemeliharaan gitu ya. Nah itu yang harus dilakukan agar desain Anda buat itu bisa terjaga pola desainnya. Oke, kemudian di dalam rencana penanaman untuk estetika ya, untuk estetika tentu saja gini, di dalam Anda merencanakan penanaman tidak hanya fungsi tetapi secara estetika juga harus diperhatikan ya, di mana kita tahu ada prinsip dan unsur desain ya, baik secara temanya, gradasinya, pengulangannya, kemudian kontrasnya, point of view-nya, keseimbangan atau balance-nya. Nah, di sini dari segi elemen desain kita harus atau unsur-unsur desain ya, ada titik, garis, bentuk, warna, tekstur dan sebagainya berdasarkan konsep yang telah ditetapkan. Masih ingat ya, di dalam desain ada prinsip dan unsur desain. Nah, ini harus direncanakan dari sebelum Anda membuat taman tersebut gitu ya. Apakah taman saya yang saya mau buat apakah sudah memenuhi syarat tersebut? Dari syarat tersebut akan mendapatkan sebuah taman ya, penanaman yang fungsional dan estetika gitu ya. Kemudian
di dalam jenis taman ada taman privat, ada semi privat gitu ya. Kalau taman privat contohnya rumah, kemudian villa, kemudian semi privat ada hotel, rumah sakit, sekolah, pabrik atau industri. Ini yang sifatnya semi ya. Kemudian untuk publik ya ada taman ketetanggaan, ada taman lingkungan, ada taman kota, ada taman regional, ada resort, ada airport, kemudian ada jalur hijau, termasuk pemakaman. Nah, ini adalah jenis-jenis taman gitu ya, baik secara privat atau semi privat dan publik. Jadi nanti kalau Ibu tanyakan, sebutkan jenis-jenis taman gitu ya, secara terbuka dan tertutupnya sebuah taman ya, itu ada privat, semi privat atau publik. Nah, ketiga jenis taman ini tentu saja aktivitas ya itu berbeda, kemudian di dalam pemilihan tanaman juga berbeda, gitu ya, karena penggunanya juga bisa berbeda, gitu ya. Kemudian di dalam memilih tanaman untuk rencana atau rancangan sebuah desain penanaman harus memperhatikan sifat fisik, gitu ya, warna, tekstur, ukuran, aroma dan fungsinya, yaitu secara fisik. Kemudian yang tidak boleh kita lupakan adalah dari sifat ekologis atau hortikulturanya. Yang kemarin Ibu sudah sampaikan ya, minggu lalu ada secara budidaya kita harus melihat persyaratan tumbuh. Ya, tanaman itu bisa tumbuh dengan baik apabila ya kita memperhatikan iklimnya, jenis tanahnya, kemudian airnya, kemudian udaranya, kemudian bagaimana perbanyakannya dan bagaimana pemeliharaannya. Jadi di dalam membeli tanaman harus merencanakan dengan baik dengan memperhatikan sifat fisik dan sifat ekologisnya. Kemudian untuk ragam desain taman privat apa saja ya? Untuk penggunanya yaitu jumlah anggota keluarga. Kita harus melihat taman privat misalnya Anda buat berapa sih jumlah anggota keluarganya ya. Kemudian tipe orang yang menggunakan apakah ada semuanya sehat atau ada yang yang ada cacat gitu ya. Sehingga nanti taman Anda buat itu menyesuaikan. Kemudian fungsi ruang dalam taman, fungsinya ruang-ruang Anda ciptakan untuk apa? Apa duduk-duduk, apa bermain gitu ya, kalau punya anak kecil ya. Nah itu bisa Anda fungsikan ruangnya, ada ruang pasif, ada ruang aktif gitu ya. Kemudian ada gaya tipe desain ya. Gaya atau tipe desainnya seperti apa? Apakah gaya taman desainnya gaya Jepang, gaya tropis, taman desain konsep tropis gitu ya. Kalau gayaan itu misalnya Jepang, kemudian ada gaya kolonial, kemudian ada macam-macam ya. Anda sudah belajar di sejarah dan perkembangan arsitektur landscape, ada berbagai jenis gaya taman gitu ya. Anda bisa gunakan atau implementasikan dalam taman privat Anda. Kemudian ada bentuk dan ukuran tapak gitu ya. Karena sebuah taman itu ada yang memang ukuran tapaknya besar, kemudian ada ukuran tapaknya kecil. Kalau memang ukuran tapak saya kecil, Bu, saya buat minimalis aja tamannya gitu ya. Tidak usah berkelok-kelok karena tidak cukup space-nya. Nanti taman saya terasa lebih sempit gitu ya. Nah, itu salah satu bagaimana pengguna di dalam sebuah taman privat. Kemudian faktor yang mempengaruhi desain taman atau penanaman. Nah, setelah kita menentukan keinginan terhadap taman tersebut, perlu memperhatikan atau ada constraint-nya atau pembatas. Biasa kita lihat dari biaya, segi biaya. Apakah konstruksi dan pemeliharaannya ya, ini kalau kita berbicara pemeliharaan tentu saja harus memperhatikan jangka panjangnya. Ya, pemeliharaannya ini sangat tinggi, Bu. Nah, kalau terus-terusan gini, banyak dong biaya yang digunakan gitu ya, sehingga saya simpel-simpel aja deh Bu tanamannya, terus kalau konstruksinya saya tidak terlalu menggunakan konstruksi berat lah, yang ringan saja gitu ya, sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar. Kemudian kondisi fisik tapak ya, kita harus memperhatikan bahwa di dalam untuk mendesain ya atau merencanakan ya, kita harus melihat jenis tanahnya, tanah saya yang di tapak saya ini subur atau tidak gitu ya. Kemudian topografinya rata atau tidak ya. Kemudian drainase, aliran airnya baik atau tidak, jangan sampai hujan kemudian terjadi becek ya. Kemudian iklim. Nah, iklimnya di sini panas atau enggak gitu ya. Kemudian lokasinya, letaknya seperti apa, kemudian
tampilannya pengen yang alami apa buatan gitu ya. Kemudian kondisi fisik ini mempengaruhi desain penanaman. Selain itu, konsep desain taman adalah keseimbangan antara ide dan reality. Jadi gini, bahwa di dalam kita mendesain, kita itu kadang kan punya imajinasi yang sangat wow gitu ya. Punya apa angan-angan taman saya seperti ini, tapi realitanya satu biayanya tinggi, yang kedua pemeliharaannya gitu ya. Di dalam pemeliharaan, waduh Bu, kalau melihara taman seperti itu saya nggak punya waktu Ibu gitu ya. Misalnya saya nggak punya waktu, jadi saya membuat walaupun saya punya idenya seperti ini, ya sudahlah tanam rumput saja gitu kan, biar paling motong-motong rumput saja. Itu kalau kita berbicara di taman privat gitu ya. Kalau kita pengen misalnya taman kota yang wow gitu ya, banyak penggunaan fasilitas ya, banyak unsur-unsur mainan di situ, di situ nanti pemeliharaannya sangat tinggi ya. Memang ide kita brilian, tetapi harus melihat dari segi biaya. Itu yang paling penting. Semua orang suka taman itu bagus, dan semua orang suka taman itu memiliki keindahan yang sangat baik gitu ya. Tetapi ingat ya, siapa yang danai, terus siapa yang mengerjakan juga gitu ya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Kemudian taman harus mempunyai kesatuan ya. Maka taman perlu dibuat dalam satu paket atau satu kesatuan sehingga efek finalnya seperti yang diinginkan ya. Walaupun pada saat dibangun tidak selesai semua, tetapi elemen lain dapat ditambah pada waktu yang lain. Maksudnya begini. Jadi walaupun taman itu dikerjakan step by step, tetapi kalau memang sesuai desain tidak masalah. Banyak kan Anda temui beberapa taman tidak sesuai, belum sesuai dengan desain, tetapi sudah digunakan. Ya tidak apa-apa step by step. Ya, misalnya juga di taman umum gitu ya, misalnya yang baru jadi di bagian baratnya, tidak apa-apa, itu sudah digunakan. Nanti step berikutnya apakah itu masalah waktu atau masalah biaya gitu ya. Kemudian tanpa mempertimbangkan secara keseluruhan elemen, desain akan kelihatan acak dan elemen atau tidak saling terkait dan tidak menyatu. Jadi memang taman tidak apa-apa ya dilakukan step by step, karena terkait tadi Ibu katakan masalah dana, waktu, tetapi ini harus punya satu kesatuan gitu. Jangan sampai kok taman ini tropis tiba-tiba kok tamannya jadi gini gitu ya, tidak sesuai dengan desain awal. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Kemudian di dalam taman juga nanti kita harus melihat efek visual gitu ya. Dari efek visualnya kita melihat bad view, good view, ya macam-macam dari bad view dan good view. Oh Bu, kalau sebelah utara menghadapnya ngelihatnya ini loh, belakang rumah orang, ya udah tamannya saya rekayasa, taruh tanaman pembatas seperti pohon, semak sehingga tidak terlihat. Misalnya, oh dari segi warna Bu, saya dari itu rumah-rumahnya orangnya kan putih ya, kemudian saya kasih dah warna misalnya pohon-pohon yang berbunga kuning, merah gitu ya. Nah itu tergantung dari si desainer gitu ya. Kemudian dari segi warna juga nanti Anda bisa taman ini kesannya panas atau adem. Kalau adem udah hijauin semua, ada unsur air elemennya. Tapi kalau saya merasa hangat, ya udah saya kasih aja tanaman berwarna-warni, kemudian elemen hardnya juga warna-warni, itu terlihat sangat hangat, kemudian atau ceria gitu ya. Itu tergantung dari Anda. Sehingga tapi kalau Anda di dalam taman memberikan misalnya warna-warna biru, pink, lembut, kemudian putih, kemudian ada hijau, itu biasanya memberikan efek kesan yang sejuk atau dingin. Nah, ini semua itu harus ada kombinasi ya. Jadi makanya di dalam mata kuliah sebelumnya pasti Anda mempelajari tentang warna, ya kan? Penggunaan warna itu sangat penting di dalam unsur desain ya. Sehingga kenapa taman yang Anda ingin munculkan, apa kesannya ceria, apakah kesannya hangat, apa kesannya dingin atau sejuk, itu tergantung dari elemen-elemen yang Anda gunakan ya. Kemudian tipe-tipe taman, apa saja Bu? Tipe-tipe taman atau garden, ada cottage garden di mana pertumbuhan tanaman bebas, tanaman tahunan dan semusim dibiarkan tumbuh begitu saja. Nah, taman tradisional berukuran sempit. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti misalnya, taman saya ada sayur, ada buah, ada bunga potong, produk ternak sekaligus untuk estetika. Ini dari cottage garden-nya. Sedangkan yang kedua adalah
sebelum Ibu jelasin yang kedua, ada ini contoh, kita membuat a small traditional garden. Tadi yang Ibu sampaikan, karena terkait dengan dulu-dulu kan, zaman dulu orang membuat taman ya, ada memang taman itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan ya sehari-hari, misalnya ada obat, kemudian ada untuk dimakan gitu ya. Tetapi setelah perkembangan zaman juga ada Anda ingin hanya taman itu memperlihatkan identitas seseorang. Misalnya saya suka taman itu yang indah saja, tidak harus dimakan, Bu, gitu kan. Saya hanya untuk melihat dari segi estetika saja, itu juga bisa. Nah, tapi kalau tradisional itu biasanya memang pada zaman dahulu kala kita tahu bahwa yang namanya garden gitu ya, itu pada umumnya untuk kebutuhan sehari-hari, apakah itu untuk dimakan, dikonsumsi atau untuk ibadah atau ritual gitu ya. Nah, ini ada contoh ya beberapa taman gitu ya, sederhana. Nah, untuk yang kedua adalah kontemporer gitu ya, di mana dipakai untuk bekerja dan rileks, tetapi tidak sesuai dengan kehidupan keluarga modern. Nah, di samping memikirkan aspek produksi, pada cottage garden ini mempertimbangkan praktis untuk kehidupan sehari-hari, di mana laun yang luas, kemudian ada patio, kemudian ada kebun dengan tanaman sebagai screen. Nah, ini adalah taman secara kontemporer gitu ya. Kalau yang tradisional tadi itu ya Ibu sampaikan bahwa memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada sayur, ada obat-obatan dan sebagainya. Artinya bisa dikonsumsi, tetapi dari kontemporer ini memang lebih dari itu gitu ya. Hanya sekedar untuk secara psikologi agar taman itu mendapatkan kenyamanan, kemudian memberikan elemen-elemen yang lebih ya, misalnya di situ ada patio, ada bangku-bangku taman dan sebagainya. Nah, kemudian ini contohnya ya dari taman-taman kontemporer gitu ya. Jadi dia lebih terlihat lebih ini ya, tidak lebih geometrisnya secara teratur gitu. Tapi kalau yang untuk kebutuhan dikonsumsi ya udah adanya bisa macam-macam ya, bisa sayur-sayur macam-macam, buah macam-macam. Kalau ini kita melihat lebih ke penggunaan untuk memenuhi kebutuhan secara psikologis gitu ya. Ada misalnya untuk bermain seperti itu. Jadi sehingga dibuat lawn, ini ada gambar lawn ya. Ada lapangan yang luas gitu ya, dibuat untuk orang bisa bercengkrama, bisa duduk-duduk, bisa bersepeda gitu ya, bisa macam-macam di situ kegiatannya ya. Nah, di dalam perancang sebuah taman publik ya, ada pedomannya ya, faktor yang menentukan yaitu kita harus melihat tipe atau klasifikasi taman dulu. Yaitu ada beberapa ya contoh, yaitu ada taman ketetanggaan, ada taman lingkungan, ada taman kota, ada taman regional. Selain itu kita melihat juga bentuk dan ukuran tapak ya, ini faktor yang menentukan. Kemudian ada fungsi ruang dalam taman. Kemudian kita juga harus melihat faktor dari gaya atau tipe desain, gitu ya. Ini adalah faktor dalam menentukan di dalam pemilihan nanti tanaman ya, apakah ini untuk publik, maka di publik itu macam-macam ya. Nah, apa itu taman ketetanggaan? Yang pertama Ibu akan jelaskan dulu bahwa kalau taman ketetanggaan ini seperti kategori taman ini melayani luasan setingkat 1 RW gitu ya, itu taman ketetanggaan. Nah, secara khusus digunakan untuk penghuni terdekat gitu ya, kayak tetangga-tetangga gitu loh. Di tetangga Anda ada misalnya ada beberapa rumah gitu ya. Nah, di situ di antara rumah itu ada taman gitu ya. Kemudian ada taman untuk bermain anak, kemudian ada tempat istirahat, kemudian ada tempat olahraga, kemudian ada tempat warga RW. Ini kayak taman lingkungan ya. Kemudian sesama misalnya yang penghuni di situ saling berinteraksi ya. Kemudian menjadi tempat untuk event-event sosial budaya, misalnya ada kegiatan Ibu PKK gitu kan. Kemudian ada kegiatan bapak-bapak gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan di taman ketetanggaan atau neighborhood park gitu ya. Kemudian ada juga beda lagi ya kalau dengan taman lingkungan atau hampir mirip sih sebenarnya. Nah, taman lingkungan atau community park. Nah, di kategori taman ini melayani luasan setingkat atau satu kelurahan. Tadi kan 1 RW ya. 1 RW berapa rumah sih? Kalau satu kelurahan itu agak beberapa RW ya kan, digunakan warga dari sejumlah RT RW ya. Jadi kalau taman ketetanggaan hanya 1 RW, tetapi kalau community park itu terdiri dari beberapa RW. Nah, taman menjadi tempat rekreasi,
kemudian untuk kesehatan yaitu olahraga, dan sewaktu-waktu menjadi tempat event ya, pelaksanaan kegiatan yang agak cukup besar seperti kegiatan misalnya merayakan kegiatan 17-an. Nah, seperti itu biasanya dilakukan di taman lingkungan, misalnya ada party atau festival makanan gitu ya, setiap RW ada lomba gitu ya, kemudian ada panjat pinang, misalnya itu diadakan di dalam satu taman lingkungan. Nah, itu dalam misalnya memperingati berbagai macam event gitu ya. Yang barusan kemarin misalnya Hari Kartini gitu kan, misalnya ada lomba ibu-ibu memasak atau lomba pakai baju budaya. Nah, bisa seperti itu dilakukan di kegiatan taman lingkungan. Kemudian taman kota atau city park gitu ya. Nah, city park ini, kategori taman ini melayani luasan setingkat kecamatan. Wow, tadi kita lihat dari tetangga, kemudian ada taman ketetanggaan, ada taman lingkungan, kemudian kita masuk skala yang besar, itu taman kota atau city park. Nah, kategori taman ini ya tentu saja bisa melayani orang lebih banyak gitu ya, di setingkat kecamatan, kemudian di sekitar kecamatan juga, nah, dan mungkin bisa saja dari kota yang lain gitu ya, seperti kita Taman Kota Malang ya, Taman Merdeka, Taman Alun-Alun, tapi yang kalau alun-alun Tugu itu kan agak semi privat ya, karena di depan itu sekolah dan perkantoran pemerintahan gitu ya, jadi tidak terlalu bebas dibandingkan karena skalanya agak kecil. Tetapi kalau Taman Merdeka itu memang fungsinya taman kota atau city park gitu ya. Taman ini bisa orang berrekreasi, kemudian bisa olahraga, kemudian melakukan event sosial atau budaya ya, macam-macam ya eventnya. Itu bisa dilakukan di taman kota, dan di situ lebih beragam jenis kegiatannya. Kemudian ada taman regional atau regional park ya. Taman ini melayani luasan setingkat kota ya. Kemudian pengunjung dari berbagai kota di sekitar, kemudian digunakan untuk rekreasi, kemudian olahraga ya, yang melakukan event juga tetapi skala besar, dan pengunjungnya lebih beragam dari berbagai latar belakang. Kemudian bisa digunakan untuk pelaksanaan festival, karnaval, dan expo, dan sebagainya. Nah, ini kalau berbicara taman regional, bisa misalnya kita melihat ini kalau di antara Kota Malang, Surabaya taman ini apa sih namanya? Di taman apa sih namanya ini? Taman itu loh yang tempat safari, taman safari. Nah, itu bisa kan dia antara kota gitu ya. Kita bisa datang di sana ya untuk rekreasi ataupun yang lainnya gitu ya. Kemudian taman khusus. Nah, ada taman khusus seperti taman lalu lintas, taman air, taman kantong, tahu ya taman kantong, kemudian arboretum dan sebagainya. Kemudian untuk sebuah taman tentu saja ada fasilitas dan utilitasnya. Nah, kalau kita melihat dari segi taman dalam kota, kita harus melihat dari jenis fasilitasnya, karena fasilitasnya apa saja yang dibutuhkan ya. Kalau di jenis-jenis fasilitas ini ada parkir, ada toilet, lapangan rumput, playground, lapangan olahraga, lapangan skala luas, kemudian ada plaza ya. Kemudian di sini ada lagi jalan setapak, kemudian ada telepon umum, papan informasi, bangku, shelter, tempat sampah, krain, air bersih, dan lampu. Nah, tetapi apakah taman ketetanggaan, taman lingkungan, taman kota, taman regional ini membutuhkan atau tidak? Harus tersedia atau tidak? Nah, ini ada centangannya ya. Jadi contoh misalnya, kalau untuk fasilitas dan utilitas seperti parkir di taman ketetanggaan, tidak ada, tidak masalah, ya kan? Tapi untuk dan taman lingkungan juga tidak ada, tidak masalah. Tapi kalau taman kota dan taman regional itu harus wajib ada. Karena kenapa? Karena pengunjungnya berasal dari wilayah yang berbeda, dari kawasan yang berbeda, sehingga untuk menuju ke sana kan mereka membutuhkan transportasi, baik itu sepeda atau mobil, ya. Sehingga mereka sampai di taman tersebut harus membutuhkan tempat untuk parkir. Begitu kalau toilet, kalau tetanggaan ya nggak perlu, cuma satu rumah ke sebelah tetangga. Tetapi kalau taman lingkungan harus ada, taman kota harus ada, taman regional harus ada. Begitu dan seterusnya, Anda bisa membacanya di sini ya. Kira-kira fasilitas dan utilitas apa yang wajib harus ada ke 4 jenis taman ini. Ya. Nah,
Untuk pedoman umum di dalam perancangan atau perancangan penanaman taman publik harus menyediakan hamparan rumput. Itu ya yang pertama. Jadi kenapa kalau taman publik itu kan luas, orang ingin datang tadi untuk bermain, untuk rekreasi. Kalau misalnya dia taman rumputnya ada, itu juga lebih banyak lebih banyak kegiatan atau orang bisa melakukan di tempat tersebut. Dia hamparannya luas ya. Kadang tidak perlu hanya rumput saja, tetapi orang bisa duduk bersamaan dengan menampung banyak orang gitu ya. Kemudian memberi tanaman penaung yang cukup gitu ya. Kemudian menanam ground cover semak secara massal ya. Jadi ini pedoman ya di dalam nanti Anda merencanakan atau merancang penanaman pada taman publik. Kemudian memberi penanaman yang memberikan efek khusus atau focal point yang menarik. Kira-kira di taman ini yang menarik apa? Biasanya kan dia kalau yang menarik itu di tengah-tengah ya. Apakah bentuk sculpture, apakah dia bentuk kolam, apakah dia berbentuk ada taman yang benar-benar berwarna sekali, berbeda dengan sekitarnya, sehingga itu menjadi poin ya, jadi sign-nya atau landmark-nya gitu ya di dalam taman tersebut. Kemudian menggunakan pergola, screen, border, pengarah sesuai keperluan, kemudian memilih komposisi yang minimum pemeliharaan. Nah ini penting, bahwa di dalam taman kalau bisa meminimumkan pemeliharaan, artinya nanti tanaman-tanaman yang Anda gunakan atau hard material yang Anda gunakan adalah yang berjangka panjang, artinya dia tidak harus diganti, dia harus tidak pemeliharaannya tinggi gitu ya. Kemudian memilih desain taman memberi rasa aman. Jadi gini, jangan mendesain sebuah tanaman ya yang banyak duri-durinya gitu ya. Kalau di taman publik itu kan banyak anak-anak ya biasanya. Kalau orang dewasa tahu itu tanaman berduri, oh saya nggak boleh deket, saya nggak boleh megang. Tetapi kalau anak kecil biasanya ketika Anda kasih tanaman yang berduri, ya dia nggak tahu, atau taman beracun gitu ya. Nah dia tidak tahu, ya udah dipegang aja gitu, nanti terjadi luka atau kecelakaan. Nah itu yang harus dihindari. Nah seorang desainer harus bisa ya, atau orang perencana. Kemudian memberi ciri khas, kira-kira taman saya ini bedanya apa? Taman kota yang di A sana sama di B sini bedanya apa? Nah itu Anda harus punya ciri khas, dan ciri khas itu bisa Anda bangun dari filosofi Anda, dari ide atau konsep Anda sesuai dengan culture yang ada di tempat tersebut. Kemudian memperhatikan desain dikaitkan dengan musim. Kalau kita berbicara musim, oh di Malang misalnya, di Malang itu musim paling panas itu kapan gitu ya, paling musim penghujannya itu kapan gitu ya, sehingga di dalam Anda merancang itu baik elemen hard atau soft material perlu diperhatikan. Oke. Kemudian ada di dalam sebuah taman, kalau kita berbicara taman publik gitu ya, ada beberapa yang tidak bisa kita hindari, ada yang namanya kriminal gitu ya. Nah di dalam membuat taman, mendesain, apakah ada caranya Ibu untuk mencegah kriminal? Ada. Jadi di dalam pencegahan kriminal ini ya sering dimulai dari pembuatan taman lingkungan ya. Jadi taman lingkungan ini harus Anda perhatikan gitu ya, karena dia bentuknya publik, orang yang datang bermacam-macam ya. Bisa saja Anda lagi duduk-duduk, datang penjahat gitu ya, atau penjahat itu atau pencuri gitu ya, tiba-tiba Anda jalan dompet aja udah hilang, handphone yang Anda taruh di meja taman atau di kursi taman hilang gitu ya, atau ada yang mengancam memberikan todongan. Kalau yang paling parah itu misalnya memberikan todongan alat seperti pisau, macam-macam lah ya. Itu bagaimana untuk pencegahan kriminal seperti itu gitu kan. Kemudian jadi makanya di dalam sebuah desain taman untuk publik jangan ada taman-taman yang membuat orang tersembunyi ya. Kalau orang penjahat itu biasanya mengancam itu kalau kita tidak terlihat dari ke orang lain gitu ya. Makanya pembatas-pembatas dikurangi gitu ya, agar kita bisa melihat orang A, B, C, D duduk di sebelah mana. Kalau misalnya terbuka gitu, kayak lawn tadi yang terbuka kan, orang untuk melakukan kejahatan kan pasti berkurang. Dibandingkan tiba-tiba di ruang ini tertutup gitu ya, pohon-pohon, semak gitu ya, sehingga orang di sebelah itu nggak bisa lihat Anda berjalan gitu ya. Tiba-tiba Anda sudah dihadang di situ. Nah itu salah satu. Kemudian desain public space seperti jalan, open space, park, dan gedung dapat mencegah tindak kriminal dan menambah keamanan. Kemudian perlu guideline dalam perencanaan atau perancangan serta pengelolaan public space dalam mengurangi kejahatan. Nah, itu mengurangi kejahatan macam-macam ya. Jadi nanti Anda bisa ada pedomannya, misalnya ke taman harus apa. Nah, itu kalau sekarang itu mungkin kriminal enggak ya. Sekarang lebih ke arah adanya COVID
gimana caranya pengunjung itu bisa datang tapi bebas dari ketularan dari COVID tersebut ya. Mungkin dari desain-desain tamannya harus diperbaharui, atau kalau desainnya tidak bisa diperbaharui bahwa pengunjungnya yang harus dikurangi gitu ya, untuk bagaimana tidak terjadi crowded di dalam taman sehingga tidak ada space antara individu dengan individu lain, dan itu yang bisa menularkan dari COVID tersebut. Karena sekarang saya rasa taman-taman kriminalisasi udah jarang ya, nggak terlalu ini, tapi orang lebih takut ke udara gitu ya, yang menjadi mencegah atau bisa mempengaruhi kesehatan seseorang. Kita kan ke taman untuk refreshing, untuk mendapat udara segar, tetapi yang kita dapatkan ketika ada kerumunan yang banyak, kita bisa terjangkit. Nah, mungkin orang ke taman harus menggunakan masker, harus tetap mencuci tangan. Itu salah satu bagaimana mengurangi dari penularan. Nah, faktor yang mendorong keselamatan dan keamanan pada public space ya ada beberapa ya. Untuk keamanan kota atau urban safety dibagi dalam 3 area, yaitu pengetahuan terhadap lingkungan, desain dan layout tempat, mencakup bagaimana kemampuan melihat dan mengerti apa yang ada di sekitar gitu ya. Kemudian adanya lampu yang terang. Bayangkan kalau Anda ke taman, jarang ya. Kalau di Kota Malang, taman-taman yang aktif malam hari kan jarang ya, karena orang takut gitu. Selain orang yang kita takut, hantu juga kita takut. Sehingga taman itu harus kalau malam hari harus terang gitu kan. Dan menghilangkan juga spot-spot yang menjebak, tiba-tiba saya jalan, kok di sini seram banget ya, gitu kan. Gelap soalnya tiba-tiba. Nah, itu bagaimana kita mendesain agar taman itu bisa terlihat dengan jelas walaupun malam hari. Kemudian ada yang kedua, visibility terhadap sekitarnya, orang menggunakan space tidak terisolasi yang dapat dilihat oleh orang lainnya. Juga walaupun Anda membuat satu ruang yang aktif, jadi kalau di dalam taman publik biasanya ada ruang-ruangnya, ada yang untuk ruang pasif, ada ruang semi aktif, ada ruang aktif. Kalau di pasif biasanya hanya orang duduk-duduk gitu kan, sehingga harus sediakan tempat duduk gitu ya. Kursi yang banyak gitu. Tetapi kalau untuk di ruang bermain misalnya aktif ya cukup taruh aja kayak lawn itu kayak ruang terbuka begitu saja, terus kasih rumput udah. Orang banyak anak-anak berlarian, main bola, main sepeda-sepedaan, tergantung ya. Jadi di situ kita harus bisa lihat gitu, jangan sampai ada ruang antara misalnya pasif sama semi aktif sama aktif itu terjadi isolasi, artinya orang terkurung, dan sehingga itu yang membuat kesempatan untuk ada tindak kriminal gitu ya. Kemudian menemukan pertolongan, misalnya bisa jadi ketika ada kejahatan, misalnya di situ disediakan telepon, ya kan, kemudian ada alarm kalau ada terjadi kebakaran dan sebagainya, kecelakaan. Mungkin kalau yang bagusnya itu ada di taman itu ada yang patroli ya, penjaga taman itu keliling gitu kan. Itu salah satu mungkin mencegah, apalagi itu kriminal. Kalau kesehatan, bisa saja ada orang berdekatan duduk, nanti misalnya ada yang jaga taman, jaga jarak gitu kan. Oh, harus memakai masker. Nah, mungkin itu yang Ibu rasa kalau untuk saat COVID ini, agar orang tetap ke taman publik gitu ya, tapi bagaimana juga tetap kita melaksanakan protokol, ya ada baiknya mungkin ada yang menjaga taman tersebut gitu ya, yang memberikan bisa aba-aba gitu ya. Kemudian masalah pada taman bisa park menjadi oasis dan tempat singgah untuk urban life gitu ya. Kemudian selain itu tetapi kita tahu bahwa taman kota dari taman kentangan yang kecil ke taman regional besar menciptakan ketakutan atau advantage-nya. Kemudian ini masalah pada taman ya. Kemudian pada banyak kota pemukim mengorganisasi untuk menghilangkan rasa takut pada taman dan tempat aktivitas kriminal. Jadi memang masalah pada taman ini kita tahu, apalagi taman publik gitu ya, banyak secara kriminal itu banyak yang terjadi di taman tersebut. Tetapi bagaimana taman itu bisa tetap aman ya? Kalian harus bisa menjaga itu dari segi desain, gitu ya. Oke, kemudian Ibu lanjut. Nah, di dalam nanti ada checklist di dalam sebuah taman ya, jadi Anda harus memperhatikan di dalam pemeliharaan ya, terutama lampu ya. Lampu ini merupakan satu elemen lanskap atau taman di mana
lampu ini tidak boleh misalnya terhalang oleh misalnya dedaunan gitu ya. Kalau lampu itu ada, seyogyanya dia memberikan terang gitu ya. Kemudian dari segi penglihatan, apakah kelihatan taman kecil atau play area dari jalan misalnya, apakah taman kecil atau tepi taman terlihat dari rumah atau gedung komersial sekitarnya. Kemudian ada jalur jalan untuk menghalangi pandangan. Jadi di dalam nanti Anda penglihatan itu Anda bisa merekayasa gitu ya. Apakah taman Anda terus di sebelahnya itu ada pemandangan yang kurang bagus, Anda bisa rekayasa secara fisik gitu ya. Jadi untuk menjadi screen atau menjadi wall, pagar gitu ya, dinding gitu ya, untuk tidak melihat kegiatan di sebelahnya yang kira-kira dapat mengganggu gitu ya. Nah itu bisa Anda cek. Kemudian dari pergerakan orang ya, jadi orang pergerakan di dalam sebuah taman itu Anda bisa rekayasa gitu ya, dengan memberikan pembatas atau border berupa vegetasi yang tidak harus tembok gitu ya. Kemudian vegetasi ini bisa dilihat dari tinggi rendahnya, ya bisa menghalangi pandangan dari jalan atau sepanjang jalur jalan kaki. Kemudian satu gerbang masuk atau keluar itu memiliki pagar juga. Nah itu harus di dalam pergerakan orang sebuah taman itu harus Anda bisa desain dengan baik gitu ya. Karena pergerakan orang bisa bolak-balik gitu kan, apakah masuknya berbeda dan keluarnya berbeda. Dan itu merupakan salah satu bagaimana desain Anda agar tidak terjadi penumpukan orang misalnya gitu, apalagi COVID sekarang gitu kan. Jadi harus Anda membuat satu pergerakan orang yang bisa tidak terlalu berpapasan gitu. Makanya ada taman masuk ya udah keluarnya tempat yang lain sehingga orang tidak punya kesempatan berpapasan. Ya. Nah, ada juga beberapa spot yang menjebak, ini juga harus bisa ya jangan sampai seseorang itu, kalau taman labirin beda lagi Bu. Taman labirin tahu ya, yang muter gitu ya, yang dipangkas gitu. Nah, itu memang ada unsur untuk bermain gitu ya. Sengaja dibuat untuk orang itu terjebak karena mempunyai sensasi sendiri gitu ya. Kalau dulu Ibu itu masuk Taman Labirin itu di Jawa Barat ya. Nah itu sangat besar sekali ya tamannya itu. Dan taman tersebut dikasih menara gitu ya. Jadi ada orang yang mengarahkan di atas. Terus kita yang muter berapa orang, nanti kalau nggak sampai-sampai gitu ya, ya sampai sore nggak bisa balik gitu, nggak bisa keluar ya. Itu memang spot yang sengaja untuk ada unsur mainnya ya. Tapi kalau untuk untuk anak-anak ya jangan sampai dia di taman, kalau Anda masuk di park ya taman yang sangat besar ya bisa saja anak-anak hilang, misalnya yang punya anak gitu bermain tiba-tiba anaknya itu masuk ke tempat satu ruang yang tidak tertutup oleh misalnya vegetasi gitu ya, atau tertutup oleh fasilitas sehingga tidak terlihat oleh orang tuanya. Nah ini yang salah satu di mana perlu dijaga juga ya. Kemudian untuk toilet contohnya misalnya didesain menghindari pojok terlindung atau area menjebak, sama juga di toilet ya. Ada biasa Bu, toilet itu biasanya kalau di taman alun-alun sudah bagus ya. Toiletnya itu kan biasa toilet itu kan identik dengan kayak kurang baik kalau terlihat, sehingga kalau di taman alun-alun kan dibuat kayak gundukan itu ya. Kemudian itu salah satu merekayasa bagaimana biar tetap estetika. Dulu kan taman alun-alun Alun Merdeka kan tidak ada toiletnya. Jadi pakai itu loh, mobil yang jalan itu loh. Ibu kalaupun sering main di sana ya pada masa kuliah dulu, terus kalau mau ke toilet itu saya mendingan masuk ke mall gitu daripada saya harus masuk di mobil itu. Ya, tapi sekarang setelah diperbaharui dari desain Taman Merdeka itu diberikan toilet di dalamnya, tetapi tetap terjaga estetikanya, gitu ya. Kemudian ada papan penunjuk ya. Papan penunjuk ini penting di dalam sebuah taman baik secara keamanan dan kenyamanan ya. Kalau ada papan penunjuk mana kita dari arah utara selatan ya. Kemudian ada misalnya dalam papan penunjuk ada peta gitu ya. Sehingga kalau tamannya besar nih ya, kayak semacam park gitu kota. Waduh, dan di situ ruang-ruangnya banyak gitu ya. Oh, kayaknya saya cuman misalnya berputar antara misalnya di ruang A ke ruang C gitu ya. Jadi dengan adanya papan penunjuk itu saya lebih mudah. Anda bayangkan kalau tamannya itu berupa taman kota atau hutan kota gitu ya. Terus tiba-tiba besar gitu ya. Nah, misalnya teman janjian dengan teman, saya tunggu di spot ini ya. Nah, kalau ada papan penunjuk Anda masuk, oke, baik, arahnya di sebelah sini lebih pendek gitu. Nah, itu bisa salah satu fungsi dari papan penunjuk.
Kemudian di situ juga misalnya ada telepon umum, misalnya seperti itu loh, kita nggak tahu. Kalau sekarang telepon umum udah jarang ya, orang menggunakan yang namanya handphone gitu ya. Kalau belum ketemu temennya di dalam taman atau apa gitu ya, ada sebuah kepentingan, tinggal main ini aja di handphone gitu ya, tidak perlu cari telepon umum. Tapi kalau ada telepon umum lebih baik gitu ya, karena kan tiba-tiba kenapa? Oh tiba-tiba handphone saya mati, tapi ada telepon umum gitu ya, itu bisa digunakan. Nah, kemudian juga di sini kita lihat ada isolasi juga ya, bahwa ada beberapa taman ya dibuat seperti adanya semak yang berfungsi sebagai pagar sehingga orang tidak bisa melihat ke dalam. Contoh gini, taman alun-alun Merdeka gitu ya. Kita tidak pengen orang yang lewat di jalan itu melihat pengunjung yang ada di taman alun-alun. Kira-kira dibuat seperti apa? Ya. Kita membuat aja yang namanya pagar apa yang soft, yaitu dengan tanaman dikelilingi seperti yang ada di Unitri ini ya, di dekat UKM, di bawahnya itu kan cuman pagar tanaman ya, tetapi berfungsi sebagai pagar gitu. Nah, itu salah satu orang luar tidak bisa melihat aktivitas di dalam, begitu juga orang dalam tidak bisa lihat keluar. Nah, ini bisa Anda rekayasa dengan adanya isolasi. Kemudian, nah ini paling penting, masuk penanaman pada urban landscape, suburban, dan pada landscape alami. Nah, Bu, kalau penanaman untuk pada urban landscape, apakah sama dengan suburban? Itu bisa berbeda, ya. Ada beberapa karakteristik ya, yang untuk di kawasan urban atau urban site, yaitu penggunaan tanah intensif, karena tanah mahal. Ya, kita tahu kalau di kota perkotaan tanah sangat mahal, menyebabkan lingkungan juga menjadi padat gitu ya. Jadi kalau di urban kita harus karakteristiknya kita harus melihat tanah yang secara intensif, apakah tanah ini mahal atau tidak gitu ya. Kemudian skala gedung pada urban dan ruang suburban sering gagal memenuhi skala manusia. Ya. Kemudian sering pada proyek redevelopment kota membuat atau melestarikan ruang untuk pedestrian merupakan tujuan penting. Jadi kita tahu pada di urban landscape bahwa pedestrian ini menjadi salah satu potensi ya untuk bisa dikembangkan. Seperti kita di Kota Malang ya, di Kota Malang di kota gitu ya, di pusat kotanya ruang itu kan sangat sempit, tidak ada untuk tata hijau. Sehingga salah satunya yang bisa dikembangkan adalah pedestriannya. Gitu ya. Pedestrian ini yang banyak dikembangkan oleh pemerintah bagaimana agar kotanya tetap hijau gitu ya. Karena kalau mencari ruang yang bukan berbentuk jalur itu sangat sulit karena sudah kepentingan atau pemilik pribadi. Tetapi kalau pedestrian atau lanskap jalan itu kan masih punya pemerintah gitu ya. Jadi mau dibuat kembangkan sebagai apa? Ditanami tanaman-tanaman pohon, semak dan sebagainya dihias sebegitu menarik gitu ya. Itu ditata semenarik mungkin karena masih milik pemerintah gitu ya. Kemudian penggunaan tanaman yang tepat dapat berperan nyata dalam menciptakan lingkungan urban yang lebih nyaman. Jadi karena ini urban landscape kita tahu tanahnya sangat mahal, bukan cuma masalah mahal, tetapi sempit emang tidak ada. Jadi bagaimana kita menggunakan tanaman yang tepat. Artinya misalnya gini, kawasan ini kawasan ini banyak menimbulkan dampak polusi gitu ya. Bagaimana kita menggunakan tanaman jenis apa yang cocok untuk di area ini gitu ya. Nah, itu pemilihannya harus tepat. Jadi bukan hanya sekedar estetika, tetapi kita tahu kota itu dengan polusi yang sangat tinggi, kemudian polusi itu bisa macam-macam, polusi suara juga itu suara ya. Bagaimana kita merekayasanya gitu ya. Nah, ini ada, Nah, ini ada contoh bagaimana urban landscape gitu ya. Jadi kita bisa lihat sebuah kota yang sangat padat, tetapi tata hijaunya tetap diperhatikan. Ya, karena kita tahu bahwa fungsi tanaman dalam lanskap itu ada ameliorasi, ada arsitektural, kemudian ada fungsi secara estetika, kemudian secara fisik gitu ya. Bagaimana dia kota sangat padat, tetapi ruang-ruang terbuka hijaunya tetap ada. Nah, ini yang memang butuh perencanaan lebih awal, atau mungkin walaupun kota itu awalnya misalnya kredit gitu ya, tetapi pemerintah berani mau mengeluarkan dana dengan merelokasi dan menyediakan lahan untuk penataan hijau gitu ya, atau disebut misalnya
bisa taman kota gitu ya, menjadi sebuah tempat yang memang bisa berfungsi paru-paru kota. Nah, itu juga penting gitu ya. Nah, ini salah satu bagaimana sebuah kota, apakah kita di Indonesia punya seperti ini? Karena contoh yang saya tunjukkan ini bukan di Indonesia. Ini contoh yang ada di Seoul gitu ya. Nah, di sana memang sepanjang kotanya ya, memang di sana dialiri oleh namanya Sungai Han gitu ya. Ini adalah Sungai Han kalau Anda perhatikan. Jadi dia banyak untuk menghubungkan dari kawasan A, kawasan B itu dihubungkan oleh jembatan gitu ya. Tetapi ingat, airnya itu bersih gitu ya. Tidak sama seperti kita di Indonesia gitu. Airnya kamu lihat sampah sudah mulai plastik-plastik sudah mulai bertebaran menghiasi air, permukaan air gitu ya. Tapi kalau di sana memang masyarakatnya memang sangat sudah sadar lingkungan ya, sehingga adanya setiap ada pengembangan untuk RTH ya, ruang terbuka hijau gitu ya. Itu mereka sangat antusias ya, dan mereka tahu manfaatnya banyak gitu ya. Mereka menggunakan, karena ini masih di kota, mereka kadang pada umumnya adalah berbentuk apartemen ya, sehingga mereka sangat bergantung yang namanya taman kota ya. Dari taman kota itu mereka bisa olahraga, kebanyakan olahraga ya, karena mereka di sana memang sangat mementingkan namanya kesehatan, dan itu bisa terlihat dari umur mereka lebih panjang ya, sampai 75 tahun itu masih kuat tuh nenek-nenek gitu, kakek-kakek, sampai ibu tuh heran gitu ya, karena memang ternyata setelah saya lihat kebutuhan untuk olahraga itu mereka sangat tinggi gitu ya, sehingga semua taman-taman mereka itu ada alat-alat olahraganya. Kalau kita kan paling mercusari ya yang ada alat olahraganya, padahal bisa lah kita buat taman-taman lingkungan itu ada tempat olahraga, tetapi yang ruang terbuka gitu, lebih sehat dibandingkan Anda di luar ruangan dan pakai AC gitu ya. Nah, itu salah satu bagaimana kepentingan atau kebutuhan manusia di dalam kawasan urban atau perkotaan. Nah, kemudian bagaimana Bu fungsi tanaman pada urban landscape? Nah, pohon-pohon menyediakan persentuhan dengan kondisi alami di kota didominasi oleh manusia yang bisa menyegarkan dengan sajian berbagai tekstur, daun hijau memberikan kesan lembut, kemudian dapat mendinginkan kota dengan naungan, kemudian pola dari tekstur dan bayangan secara visual, kemudian efektif mengimbangi suasana steril, kaku, dan bangunan kota, kemudian penanaman juga mengatasi berbagai macam stres gitu ya pada manusia, baik itu bising, suhu yang tinggi, dan polusi udara. Kemudian pada suburban, nah di suburban ini sedikit berbeda dengan urban gitu ya. Kalau suburban ini di pinggiran kota gitu ya, tepi kota. Tapi tepi kota ini kita tahu bahwa banyak kegiatan-kegiatan ekonomi seperti industri, sehingga juga perlu diperhatikan kira-kira tanaman yang digunakan seperti apa gitu ya. Nah di sini karena kita tahu suburban itu banyak kegiatan ekonomi, sehingga perlu ada yang namanya ciri scenery atau view ya, suburban dalam keberadaan open space ya, kemudian ada fasilitas amenity dalam pemukiman relatif padat. Jadi kalau di suburban itu kita akan melihat beberapa contoh ini suburban, karena di suburban itu biasanya ada permukiman ya, ada pemukiman di mana pemukiman itu biasanya padat tapi berdampingan dengan kegiatan ekonomi lainnya. Kemudian di suburban juga ada kampus, ada sekolah gitu ya. Kemudian ada mall biasanya ya. Kemudian di situ juga ada kawasan industri. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Kira-kira kalau untuk taman penanaman untuk kawasan pendidikan seperti apa? Kemudian tanaman untuk kawasan industri seperti apa? Kemudian penanaman untuk di daerah-daerah mall seperti apa, penanaman untuk daerah pemukiman padat seperti apa. Nah, ini adalah salah satu bagaimana seorang arsitektur landscape harus memperhatikan itu. Ini Anda bisa baca di slide ini ya, karena kita akan waktunya semakin sempit. Kemudian juga selain itu kita harus melihat juga karakter lanskap alami, bagaimana penanaman di daerah-daerah yang memiliki lanskap alami, dan kita ketahui bahwa bagaimana kita menanam sedangkan kawasannya masih alami. Nah, biasanya kalau di lanskap alami itu kita tahu banyak tanaman-tanaman lanskap yang memang secara alami tumbuh di situ gitu ya. Kita melihat bahwa misalnya di lanskap alami itu daerah-daerah pedesaan gitu ya. Kita tahu daerah pedesaan itu biasanya tanaman-tanamannya berupa pohon ya, kemudian ada tanaman-tanaman pertanian gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa di area lanskap alami itu misalnya di highway ada contoh ini ya.
Kalau di hak W itu jadi contoh tanaman yang digunakan apa? Biasanya tidak boleh, biasanya harus monoton. Itu untuk mengurangi kecelakaan. Kemudian untuk daerah misalnya di pedesaan juga ada untuk dam, ya bendungan air gitu ya. Kalau bendungan air itu biasanya kan antara bendungan ada sungai, ada airnya, ada penampungan. Nah, biasanya ada topografi yang agak berbeda. Nah, itu bagaimana agar air tersebut tidak tercemar atau dia menjaga kemiringan tersebut harus menggunakan beberapa tanaman misalnya semak atau rumput saja gitu ya, untuk menjaga agar tidak terjadi erosi. Karena kalau pakai pohon terlalu berat gitu ya. Nah, apalagi ketika pada saat hujan turun. Kemudian di pedesaan juga biasanya lebih ke tanaman-tanaman pertanian. Nah, ini juga salah satu bagaimana kita harus menyesuaikan ketika tanaman ada di urban, suburban dengan di kawasan alami seperti di daerah-daerah pedesaan atau daerah-daerah yang memang perhubungan antara desa dengan desa atau desa dengan kota gitu ya, itu harus kita sesuaikan. Nah, di dalam konsep desainnya bahwa kita harus mencakup yang namanya prinsip desain ya, bahwa ada simplicity, ada scale atau proportion, ada balance, ada rhythm, kemudian ada kontras, ada unity. Ini adalah prinsip desain. Kemudian di dalam penggunaan penanaman vegetasi dapat mengurangi kemonotonan ya, mencegah bahaya lalu lintas yang kemungkinan bahaya seperti gangguan pemandangan, kemudian bahaya menabrak pohon, kemudian tergelincir oleh daun. Nah, ini juga di dalam konsep penanaman ya, dalam di sebuah desain atau perencanaan dalam sebuah desain harus diperhatikan. Ya, jadi dengan demikian bahwa di dalam menanam sebuah tanaman dalam taman dengan berbagai jenis taman dan kawasan yang bersifat urban, suburban, dan lanskap yang alami itu memiliki karakter yang berbeda. Sehingga tanaman pun yang akan direncanakan itu punya aturan sendiri, punya prinsip yang harus kita perhatikan. Baik, materi hari ini ya cukup panjang ya. Oleh karena itu ya nanti Anda bisa baca slide-nya kembali lebih detail gitu ya. Karena waktunya memang Ibu memadatkan materi hari ini karena minggu depan kita sudah masuk pengenalan lebih ke spesifik tanaman-tanaman misalnya pohon, semak. Kita akan belajar jenis-jenis tanaman tersebut yang lebih detail gitu ya. Baik, materi untuk hari ini ya sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat gitu ya. Maaf juga waktunya gitu ya yang cukup panjang gitu ya. Karena memang beberapa materi yang digabungkan ya, karena minggu depan 2 minggu lagi kita UTS dan sudah akan diganti oleh Pak Aska ya, Pak Aska yang mengajar bukan lagi Ibu. Jadi untuk tugas akan segera menyusul dan tugas itu nanti Anda bisa dapatkan dan materi hari ini juga Anda bisa dapatkan dalam Google Classroom. Demikian penyampaian Ibu, terima kasih atas waktunya, sampai ketemu minggu depan. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Sama-sama.